Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sesa Zahra dengan NPM 23140710. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak. Sebelum itu, materi yang akan saya bawakan yaitu pendahuluan berisi tentang pengertian motor bakar, cara kerja mesin, jenis motor bakar, 4 tak, pengertian motor bakar 4 tak, dan cara kerja motor bakar 4 tak. Yang pertama yaitu pendahuluan. Motor bakar adalah sebuah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar seperti bensin atau solar menjadi energi mekanik. Proses pembakaran ini terjadi melalui pembakaran bahan bakar di dalam ruang tertutup atau silinder mesin. Energi panas yang dihasilkan dari pembakaran mendorong piston bergerak, dan gerak piston ini kemudian diubah menjadi gerakan putar oleh poros engkol. Sebelum itu, di sini saya memberikan contoh gambar pada motor Beat. Letak mesin motor bakar pada motor Beat terletak pada bagian bawah di dalam bodi kerangka motor Beat ini. Di sini itu letak mesin motor bakar. Oke, selanjutnya cara kerja atau proses mesin bakar. Proses kerja motor bakar bisa dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada hisap. Piston bergerak turun menciptakan ruang hampa di dalam silinder. Hal ini menyebabkan campuran udara dan bahan bakar atau hanya udara saja pada mesin diesel terhisap masuk ke dalam silinder. Yang kedua ada kompresi. Piston bergerak naik, memadatkan campuran udara dan bahan bakar. Selanjutnya yaitu ada pembakaran. Pada mesin bensin, busin memercikan bunga api yang membakar campuran udara dan bahan bakar. Pada mesin diesel, panas yang dihasilkan dari kompresi yang sangat tinggi akan secara spontan membakar bahan bakar yang disemprotkan. Kemudian ada ekspansi. Gas hasil pembakaran mengembang dengan cepat, mendorong piston ke bawah. Inilah langkah yang menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Yang terakhir yaitu buang. Piston penggerak naik kembali, mengeluarkan gas sisa pembakaran melalui katup buang. Katup buang itu biasa disebut dengan knalpot. Ini adalah jenis-jenis motor bakar. Terdapat beberapa jenis-jenis motor bakar, yaitu motor bensin, motor diesel, motor rotari, dan motor jet. Motor bensin adalah menggunakan busi untuk membakar campuran udara dan bensin. Sedangkan motor diesel tidak menggunakan busi, melainkan memanfaatkan panas kompresi untuk membakar bahan bakar solar. Kemudian ada motor rotari, memiliki ruang bakar berbentuk cincin dan piston yang mengelilinginya. Kemudian ada motor jet, membakar bahan bakar untuk menghasilkan gas panas yang dialirkan melalui nozzle, menghasilkan gaya dorong. Selanjutnya yaitu kita masuk pada materi motor bakar 4 tak.
dari pengertian motor bakar 4 tak adalah jenis pembakaran yang sangat umum digunakan pada kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor. Istilah 4 tak mengacu pada jumlah langkah atau proses yang terjadi dalam siklus pembakaran di dalam mesin. Nah, kenapa sih dinamain 4 tak? Jadi, nama itu berasal dari cara kerja. 4 tak itu berarti cara kerjanya ada 4 yang akan saya bahas pada slide selanjutnya. Di sini saya mengambil gambar motor Supra, contoh motor Supra. Jadi, mesin bakar itu pada motor Supra terletak pada bawah sini. Nah, berbeda dengan motor Beat. Kalau motor Beat kan tadi di bawah bodi sini. Nah, apa sih yang bikin pembeda gitu? Jadi kalau motor Supra itu mesin kan berada di bawah, sehingga mesin itu akan selalu terkena udara. Karena mesin selalu terkena udara langsung, jadi mesin itu biasanya tidak panas, berbeda dengan yang Beat. Kalau Beat kan ada di dalam sini, dalam bodi. Nah, karena dia tertutup oleh bodi atau kerangka bodi sini, sehingga panas tidak bisa keluar langsung ke udara. Sehingga kadang tuh mesin panas bisa dirasakan, berbeda dengan Supra. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah cara kerja mesin 4 tak. Yang pertama yaitu langkah hisap. Ini ada gambarnya. Jadi langkah hisap itu piston bergerak dari titik mati atas atau bisa disingkat TMA menuju titik mati bawah atau bisa disingkat dengan TMB. Kutub hisap terbuka memungkinkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Tujuannya adalah mengisi silinder dengan campuran yang siap dibakar. Jadi, langkah hisap itu berada di bagian ini kan tandanya keluar ya. Nih, jadi sini tuh misal ada udara dan bahan bakar yang masuk. Dia akan masuk dan katup hisap ini akan naik sehingga udara dan bahan bakar akan masuk ke dalam piston dan piston ini akan menurun. Piston akan menampung udara dan bahan bakar di bagian sini. Kemudian langkah kedua yaitu langkah kompresi. Langkah kompresi yaitu piston bergerak dari TMB atau titik mati bawah menuju TMA, titik mati atas. Kedua katup, hisap dan buang tertutup rapat. Campuran udara dan bahan bakar termapatkan di dalam silinder sehingga tekanan dan suhunya meningkat. Nah, kalau langkah kompresi itu sebaliknya. Kalau langkah hisap, piston akan turun, bahan bakar dan udara akan masuk, katup akan terbuka. Kalau langkah kompresi, piston akan naik, namun katup hisap ini tetap tertutup. Sehinggalah di situ disebut langkah kompresi. Piston naik sampai mentok ke mendekati busi. Tengah ini adalah bagian busi. Sebelumnya saya akan menjelaskan. Ini disebut piston. Ini disebut klop atau patu. Ini disebut klop. Ini klop input, ruang masuknya udara dan bahan bakar. Dan ini klop output yang akan membuang nanti.
Nanti saya jelaskan. Ini disebut katup atau bisa disebut juga perklap. Ini perklap input dan ini perklap output. Di tengah ini adalah busi. Yang ini adalah patuk, ini patuk input dan patuk output. Oke, selanjutnya yaitu langkah kerja ketiga adalah langkah usaha. Busi memercikan bunga api, membakar campuran udara dan bahan bakar. Pembakaran menghasilkan energi panas yang mendorong piston bergerak ke bawah. Energi ini kemudian diubah menjadi tenaga mekanik untuk kendaraan. Nah, langkah ketiga itu ada di sini. Setelah piston tadi naik, piston akan turun kembali, dan bahan bakar dan udara tadi setelah mengenai busi, mereka akan menjadi proses pembakaran. Seperti ini, karena adanya percik api dari busi, sehingga disebutlah proses pembakaran atau langkah usaha. Dan yang langkah terakhir yaitu langkah buang. Piston bergerak dari TMB menuju TMA. Katup buang terbuka memungkinkan gas hasil pembakaran atau gas buang keluar dari silinder. Nah, ini untuk yang terakhir. Langkah buang itu, setelah piston turun karena adanya proses pembakaran, piston akan naik kembali. Dan klep itu akan membuka sehingga pembakaran itu akan keluar sisa pembakaran di mana keluar melewati knalpot. Nah, di sini bisa dilihat saat piston, langkah pertama piston turun, engkol dia akan berputar. Di sini piston naik dia mutar lagi, piston turun dia mutar, piston naik lagi dia akan memutar lagi. Seperti itulah. Oke, selanjutnya saya memberikan contoh gambar mesin motor patak. Nah, ini kalau yang kita bisa lihat itu seperti ini ya, yang ada pada motor. Nah, proses pembakaran patak itu ada di bagian sini. Di sini, ini bensin, ini udara yang masuk, ini yang merah dan hitam itu saringan untuk udara masuk. Nah, ketika bensin dan udara masuk, bertemu, akan terjadilah proses pembakaran dengan cara 4 langkah tadi. Sebelumnya saya akan menjelaskan saat mesin baru dihidupkan atau motor baru dihidupkan, langkah ini belum terjadi. Saat mesin dihidupkan, langkah pun belum terjadi. Baru saat motor telah berjalan atau setelah digas, 4 langkah itu akan bekerja. Nah, semakin kencang kita menarik gas, semakin kencanglah kerja 4 langkah tersebut. Nah, setelah terjadi cara kerja tersebut, disinilah yang langkah keempat, dia akan membuang. Seharusnya di sini ada saluran untuk knalpot. Jadi sisa pembakaran atau setelah kerja terakhir itu dibuanglah melalui knalpot. Begitupun seterusnya, akan selalu udara dan bensin masuk, melakukan kerja, kemudian keluar. Nah, itulah mengapa disebut cara kerja motor 4 tak. Karena patak adalah 4 langkah kerja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sesa Azara dengan NPM 2314071012. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi motor bakar 2 tak. Kemarin saya sudah menjelaskan motor bakar 4 tak, dan sekarang saya akan menjelaskan motor bakar 2 tak. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang kita jumpai, itu banyak contoh-contoh yang sering kita jumpai itu ada motor bakar 4 tak dan motor bakar 2 tak. Jadi apa sih motor bakar 2 tak? Motor bakar 2 tak adalah jenis mesin pembakaran yang sangat populer digunakan pada berbagai jenis kendaraan, terutama pada motor bebek dan motor roda 2 berkapasitas kecil. Mesin ini memiliki keunggulan dalam hal bobot yang ringan, desain yang sederhana, dan tenaga yang cukup besar untuk ukurannya. Namun, mesin 2 tak juga memiliki beberapa kekurangan, seperti tingkat emisi yang tinggi dan konsumsi bahan bakar yang relatif boros dibandingkan dengan mesin 4 tak. Jadi, kalau contoh dalam kendaraan yang sering kita jumpai mesin 2 tak itu ada pada motor RE King atau Vespa jadul. Itu yang memiliki bunyi lumayan berisik, yaitulah motor yang menggunakan mesin 2 tak. Selanjutnya perbedaan. Perbedaan berbeda dengan mesin 4 tak yang membutuhkan 4 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran, mesin 2 tak hanya membutuhkan 2 langkah piston dalam satu putaran force engkol. Proses hisap, kompresi, pembakaran, dan pembuangan terjadi secara bersamaan. Jadi di sini berbeda jika motor 4 tak itu 4 langkah kerjanya. Yang pertama itu ada hisap yang ditarik udara dan bahan bakar, yang kedua ditekan udara dan bahan bakar, yang ketiga pembakaran, dan yang keempat pembuangan. Namun, kalau motor 2 tak itu hanya memiliki dua, di mana yang pertama itu hisap dan kompresi itu menjadi satu langkah, dan pembakaran pembuangan itu menjadi satu langkah. Jadi motor bakar 2 tak itu hanya memiliki 2 langkah kerja. Itu ya. Selanjutnya itu ada komponen. Komponen pada mesin 2 tak atau 2 langkah. Yang pertama itu ada karburator. Campuran bahan bakar dan udara dibuat di karburator sebelum masuk ke ruang bakar. Jadi di sini ini yang dinamakan dengan karburator. Tempat campur bahan bakar dan udara masuk. Di sini ya tempat masuk dan bahan bakar, dan disinilah tempat pembuangannya. Selanjutnya itu ada piston, komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder. Yang dinamakan piston adalah ini, di mana piston akan turun seperti ini dan piston akan naik seperti ini. Yang ketiga ada silinder. Silinder ruang di mana proses pembakaran terjadi. Yang dinamakan silinder itu pada bagian sini, ruang piston ini. Yang keempat ada kepala silinder, menutup bagian atas silinder dan berisi busi. Ini adalah kepala silinder, di mana terdapat busi di bagian atas ini. Yang selanjutnya ada poros engkol, merubah gerak bolak-balik piston menjadi gerak rotasi. Yang dinamakan poros engkol ini adalah ini. Poros engkol, di mana piston, jika turun, poros engkol akan memutar. Seperti ini. Dan naik, poros engkol akan seperti ini. Selanjutnya ada lubang transfer, saluran yang menghubungkan karburator dengan ruang bakar. Yang dinamakan lubang transfer adalah ini. Dan selanjutnya ada lubang buang, saluran untuk mengeluarkan gas buang. Nah, ini dia yang lubang buang. Di mana di sini akan masuk, kemudian melakukan langkah kerja, kemudian akan dibuang. Yang selanjutnya yaitu busi menghasilkan percikan api untuk membakar campuran bahan bakar. Ini yang dinamakan busi, di mana busi bertugas yaitu memecikan api untuk proses pembakaran, seperti yang saya akan jelaskan selanjutnya. Nah,
Ini adalah langkah kerja pada mesin dua tak. Seperti yang saya bilang tadi, kalau 4 langkah kerja di mana hisap, kompresi, pembakaran, dan pembuangan itu dilakukan secara sendiri, kalau pada mesin dua tak itu dilakukan hisap dan kompresi itu secara bersamaan, dan pembakaran, pembuangan itu secara bersamaan. Hisap dan kompresi, piston bergerak dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas atau TMA. Saat piston mendekati TMA, lubang lubang buang tertutup oleh piston dan campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang bakar melalui lubang transfer. Ya. Jadi pada proses hisap dan kompresi, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Di sini ini adalah piston dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Pada piston menuju titik mati bawah, lubang tertutup, lubang untuk masuk bahan bakar dan udara tertutup oleh piston. Kemudian saat piston mulai naik, bahan bakar dan udara akan masuk melalui proses hisap dan kompresi. Kemudian, yaitu langkah pembakaran dan pembuangan. Pada saat piston mencapai titik mati atas, busi memercikan api dan membakar campuran bahan bakar. Tekanan gas hasil pembakaran mendorong piston ke bawah. Saat piston bergerak ke bawah, lubang lubang buang terbuka dan gas buang keluar. Pada saat yang sama, campuran bahan bakar masuk melalui lubang transfer dan mengisi ruang bakar. Jadi ketika udara dan bahan bakar telah masuk, piston akan naik sampai dia menuju busi, kemudian busi akan memercikan bunga api, kemudian terjadilah proses pembakaran. Nah, kemudian setelah proses pembakaran terjadi, piston akan turun kembali dan sisa pembakaran akan keluar melalui lubang buang. Jadi seperti itulah motor dua tak. Langkah kerjanya itu jadi cuma ada dua. Yang pertama, hisap kompresi, jadi bahan bakar dan udara akan masuk, piston akan semula naik, kemudian saat piston naik terjadilah proses pembakaran dan terjadilah proses pembakaran saat piston telah mencapai busi, kemudian busi memercikan bunga api, setelah itu piston akan turun kembali dan membuang sisa pembakaran. Selanjutnya yaitu kelebihan. Kelebihan pada motor dua tak. Yang pertama, bobotnya ringan. Desain yang sederhana membuat mesin dua tak lebih ringan dibandingkan mesin empat tak. Yang kedua, ada tenaga besar. Untuk kapasitas mesin yang sama, mesin dua tak umumnya menghasilkan tenaga yang lebih besar. Karena kenapa tenaganya lebih besar? Karena cuma memiliki 2 langkah kerja. Jadi dia cepat masuk, kemudian buang, masuk, buang, masuk, buang. Berbeda dengan mesin 4 tak. Selanjutnya, desain sederhana. Jumlah komponen lebih sedikit sehingga lebih mudah dalam perawatan. Ya, berbeda dengan mesin 4 tak itu dia memiliki ada klep, ada klep input dan klep output. Kalau pada mesin 2 tak dia tidak ada, jadi desainnya emang sederhana. Selanjutnya yaitu ada kekurangan. Namun selain ada kelebihan, motor 2 tak juga memiliki banyak kekurangan. Yang pertama, emisi tinggi. Proses pembakaran yang tidak sempurna menghasilkan emisi gas buang yang tinggi. Kemudian, konsumsi bahan bakar tinggi. Efisien mesin 2 tak lebih rendah dibandingkan mesin 4 tak. Selanjutnya, pelumasan. Membutuhkan pelumasan oli tambahan, oli samping yang dicampurkan dengan bahan bakar. Jadi pada mesin 4 tak, dia tidak memerlukan oli samping. Namun pada mesin 2 tak, dia memerlukan oli samping, di mana oli samping juga masuk melalui ini saluran hisap, campuran udara, bensin, dan oli samping. Di sini ya.
masuk dengan bensin, udara, dan oli samping. Akan masuk. Kenapa sih lebih boros gitu? Karena kan dia bener-bener nggak ada penutup atau klep untuk menutupi saluran lubang buang dan lubang masuk ya. Jadi dia lebih nih bisa jadi juga setelah masuk bisa juga beberapa bensin atau oli udara itu bisa langsung keluar karena dia tidak ditutupi oleh klep seperti itu. Selanjutnya ada aplikasi mesin. Banyak yang sering kita jumpai seperti yang umum sering kita tahu itu mesin dua tak itu ada pada motor bebek. Motor bebek kecil hingga menengah umumnya menggunakan mesin dua tak. Seperti tadi yang saya bilang, ada motor Air King, kemudian ada motor Vespa jadul. Kemudian peralatan pertanian kecil seperti pompa air, mesin potong rumput, dan lain-lain itu juga menggunakan mesin dua tak. Kemudian ada perahu motor. Motor tempel berukuran kecil itu yang biasa ada di perahu itu juga menggunakan mesin dua tak. Nah, bagaimana sih perawatan mesin dua tak? Perawatan mesin dua tak sangat penting untuk menjaga kinerja dan umur mesin. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan oli samping. Gunakan oli samping dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan rekomendasi pabrik. Selanjutnya ada pengaturan karburator. Pastikan campuran bahan bakar dan udara sudah tepat. Kemudian ada pembersih filter udara. Filter udara yang kotor akan mengurangi performa mesin. Kemudian ada pengganti busi. Ganti busi secara berkala sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Nah, karena di sini menggunakan oli samping, jadi lumayan lebih boros ya. Karena kalau pada mesin 4 tak itu dia cuma membutuhkan udara dan bensin. Namun pada mesin 2 tak itu menggunakan oli samping juga. Jadi harus benar-benar oli samping juga diperlukan. Harus perawatannya juga harus tepat. Seperti itu. Mungkin penjelasan dari saya sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Seysa Azara dengan NPM 2314071012 dari tab A23. Di sini saya akan menjelaskan motor bakar diesel 4 tak, 4 langkah. Yang pertama, jadi apa sih motor diesel? Motor diesel, motor bakar diesel adalah jenis mesin pembakaran dalam yang mengandalkan proses kompresi udara untuk mencapai suhu yang sangat tinggi, sehingga bahan bakar solar dapat terbakar secara spontan tanpa bantuan busi. Proses pembakaran ini menghasilkan energi mekanik yang menggerakkan piston dan selanjutnya poros engkol. Nah, apa sih perbedaannya dengan motor diesel 4 tak dan motor bakar 4 tak? Dia mirip, sama-sama 4 langkah, namun yang berbeda ada beberapa perbedaan, di antaranya seperti pada motor 2 tak dan 4 tak dia akan menggunakan pembakaran akan menggunakan busi, namun pada motor diesel dia menggunakan injektor seperti itu. Kemudian di sini pembakaran yang mengandalkan proses kompresi udara. Jadi udara yang masuk pada motor bakar diesel yang digunakan adalah oksigen, di mana nanti pada proses hisap yang masuk adalah oksigen. Seperti itu. Di sini selanjutnya adalah mm, proses 4 langkah atau 4 tak. Di sini pada motor diesel dia menggunakan 4 langkah, di mana ada hisap, kompresi, pembakaran, dan pembuangan. Yang pertama itu ada hisap. Piston bergerak dari titik mati atas atau TMA menuju titik mati bawah atau TMB. Katup hisap terbuka memungkinkan udara masuk ke dalam silinder. Kemudian bahan bakar belum masuk pada tahap ini.
Jadi pada tahap hisap, piston bergerak menuju dari titik mati atas ke titik mati bawah. Dia akan mendorong, kemudian katup input akan terbuka dan udara akan masuk. Di sini udara yang masuk adalah oksigen. Seperti yang tadi saya buat, seperti tadi yang saya bilang, pada titik piston dari titik mati atas menuju titik mati bawah, katup terbuka dan udara akan masuk atau oksigen atau akan masuk. Bahan bakar belum masuk pada tahap ini. Pada motor bakar 2 tak dan 4 tak, bahan bakar dan udara masuk secara bersamaan. Namun, pada motor diesel berbeda, yang masuk udara terlebih dahulu pada proses hisap. Kemudian, ada kompresi. Piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas, memampatkan udara yang telah masuk ke dalam silinder. Tekanan dan udara di dalam silinder meningkat drastis saat piston mendekati titik mati atas. Injektor menyemprotkan bahan bakar solar ke dalam ruang bakar. Nah, pada motor diesel dia menggunakan bahan bakar yaitu solar. Dan pada proses kompresi ini, ketika oksigen udah masuk di dalam tabung silinder, kan piston tadinya sudah di titik mati bawah. Kemudian pada langkah kompresi ini, piston bergerak lagi menuju titik mati atas sampai dia mendekati tutup titik mati atas itu, tutup silinder atau mendekati injektor, dia akan melakukan proses kompresi di mana udara akan meningkat secara drastis seperti itu. Kemudian selanjutnya ada proses pembakaran. Karena suhu udara sangat tinggi, bahan bakar yang disemprotkan langsung terbakar. Pembakaran ini menghasilkan gas panas yang menekan tinggi mendorong piston bergerak ke bawah. Pada proses kompresi kan piston dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Kemudian setelah piston di titik mati atas, injektor menyemprotkan dan itu akan mendorong piston secara spontan dia akan turun dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Dan disitulah proses pembakaran terjadi. Saat injektor menyemprot, piston akan turun. Jadi piston turun itu didorong oleh semprotan injektor atau semprotan bahan bakar sehingga piston turun, terjadilah ledakan atau pembakaran seperti itu. Kemudian yang terakhir itu proses atau langkah buang. Piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah, katup buang terbuka membuang gas hasil pembakaran keluar dari silinder. Ini di sini salah ya saya. Harusnya titik piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas, di mana tadi pada proses pembakaran piston telah turun, dan selanjutnya dari proses pembakaran piston di bawah, pada proses pembuangan piston akan naik kembali, mendorong hasil pembakaran dan katup output akan terbuka sehingga hasil pembakaran akan keluar melalui kanal pot seperti itu. Selanjutnya yaitu ada keunggulan motor diesel. Keunggulan motor diesel di sini ada efisien bahan bakar. Motor diesel umumnya lebih efisien dalam menggunakan bahan bakar dibanding dengan motor bensin. Kenapa seperti itu? Karena kan pada motor diesel dia menggunakan solar dan solar dan solar dan bensin itu lebih murah solar. Jadi sehingga lebih efisien gitu, lebih tergolong lebih murah solar gitu. Nah, kemudian ada torsi tinggi. Motor diesel menghasilkan torsi yang lebih besar pada putaran rendah, sehingga cocok untuk kendaraan berat dan alat berat. Di sini contoh pada penggunaan motor diesel itu seperti mobil, mobil, mobil truk itu menggunakan motor diesel yang menggunakan bahan solar seperti itu. Kemudian usia pakai lebih panjang. Komponen mesin diesel umumnya lebih kuat dan tahan lama. Kenapa sih tahan lama? Karena kan eh misal nih mobil besar pasti harus menggunakan komponen yang lebih kuat nggak sih dibanding untuk motor-motor seperti itu? Karena kan ya mobil dan motor kan berbeda. Jadi mesti kalau untuk mobil pasti komponennya harus yang lebih kuat dan tahan lama seperti itu. Selanjutnya ada kekurangan motor diesel.
Selain ada kelebihan, motor diesel juga memiliki kekurangan, di mana yang pertama itu ada emisi. Motor diesel menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi, terutama nitrogen oksida NOx dan partikulat. Ya, gas buang lebih tinggi. Kemudian ada harga. Harga mesin diesel dan komponennya umumnya lebih mahal dibanding dengan motor bensin. Kenapa? Kayak seperti tadi, komponen motor diesel pun itu dipilih yang lebih kuat. Seperti tadi, komponen diesel umumnya lebih kuat dan tahan lama. Otomatis, harga komponen-komponen tersebut akan lebih mahal dibanding dengan motor bensin 2 tak atau motor bensin 4 tak. Seperti itu. Kemudian getaran dan suara. Motor diesel cenderung menghasilkan getaran yang suara yang lebih besar dibanding dengan motor bensin. Ya, kemudian ini cara kerjanya. Di sini saya sebelumnya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada dalam motor diesel. Yang pertama, ini ada katup input, kemudian ada katup output, ini ada piston, ini ada porsengkol, ini ada batang, dan ini ruang silinder. Dan di sini ada oli, di mana oli untuk pelumasan pros engkol. Nah, di sini yang dinamakan injektor. Nah, injektor ini tempat bahan bakar atau penyemprotan bahan bakar. Biasanya pada 2 tak atau 4 tak kan dia busi. Namun pada motor diesel dia menggunakan injektor nih, di mana di sini injektor akan menyemprotkan bahan bakar solar. Nah, inilah cara kerjanya. Ketika seperti tadi pertama proses hisap, eh, katup input akan terbuka, oksigen akan masuk atau udara akan masuk, sehingga piston yang tadi dari titik mati atas akan menuju titik mati bawah, akan mendorong ke titik mati bawah. Disinilah yang dinamakan proses hisap. Kemudian ada proses kompresi, di mana 2 katup akan tertutup, dan piston yang tadi dari titik mati bawah menuju titik mati atas mendorong udara ini dan akan menghasilkan suhu yang tinggi seperti itu. Disinilah proses kompresi. Dari piston dari titik mati bawah dan mendekat titik mati atas menempel dengan injektor. Ketika sudah dari piston sudah di titik mati atas, injektor akan menyemprotkan bahan bakar seperti ini. Dan dia akan mendorong piston dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Dia akan terdorong. Nah, setelah di piston berada di titik mati bawah, kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah buang, di mana piston akan bergerak lagi menuju ke atas dan katup output akan terbuka. Dan sisa pembakaran akan terbuang. Di sini akan ada knalpot, pembuangan melalui knalpot. Nah, di sini poros engkolnya akan berputar. Ketika dari bawah dia akan di sini, dia akan memutar seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian aplikasi motor diesel. Motor diesel banyak digunakan pada berbagai jenis kendaraan dan peralatan. Seperti contohnya yaitu kendaraan berat. Itu ada truk, bus, alat berat, ekskavator, bulldozer, dan lain-lain. Kemudian ada kapal laut, kapal niaga, kapal perang. Kemudian pembangkit listrik, ada generator, set diesel. Kemudian ada kereta api, lokomotif, diesel. Jadi penggunaan aplikasi motor diesel itu yang kalau pengen cepet ingatnya itu eh, jenis kendaraan yang menggunakan solar. Itu pasti menggunakan motor diesel. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seysa Zahra dengan NPM 2314071012. Di sini saya akan menjelaskan
sistem penyaluran bahan bakar bensin, dan sistem penyaluran bahan bakar solar. Pada sistem penyaluran bahan bakar bensin terdapat dua sistem, yaitu sistem karburator dan sistem injeksi. Yang pertama, yaitu sistem karburator. Sistem karburator adalah sistem yang lebih tua dan lebih sederhana dibandingkan sistem injeksi. Pada sistem ini, pencampuran antara bahan bakar dan udara dilakukan secara mekanis di dalam sebuah komponen yang disebut karburator. Nah, di sini terdapat gambar yang dinamakan dengan karburator. Selanjutnya yaitu cara kerja. Cara kerja pada sistem karburator yang pertama yaitu aliran udara akan masuk melalui filter udara dan kemudian mengalir ke dalam karburator. Kemudian venturi. Udara yang mengalir melalui venturi, saluran yang menyempit, akan menyebabkan tekanan udara menurun. Kemudian bahan bakar, penurunan tekanan ini akan menyebabkan bahan bakar dari mangkuk menguap dan terhisap ke dalam aliran udara, membentuk campuran udara bahan bakar. Kemudian pengaturan campuran. Jumlah bahan bakar yang terhisap dan dapat diatur dengan berbagai komponen seperti throttle, valve, dan jet. Kemudian yang terakhir itu ada ruang bakar. Campuran udara bahan bakar yang telah terbentuk kemudian masuk ke ruang bakar dan dibakar dengan bantuan busi. Bisa dilihat pada gambar ini adalah alat yang dinamakan dengan karburator, di mana di sini udara akan masuk dan bensin terletak di bagian sini. Kemudian, pada saat udara masuk atau pada saat gas ditekan, bahan bakar bensin akan naik dan kemudian akan keluar lewat sini dan akan tercampur dengan udara yang masuk. Kemudian kedua, campuran antara udara dan bahan bakar akan masuk ke dalam input yang mengarahkan ke silinder. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan karburator yaitu sederhana, desainnya sederhana dan lebih mudah diperbaiki. Yang kedua yaitu ada biaya produksi lebih murah. Kemudian ada juga kekurangan karburator. Yang pertama itu ada efisiensi. Efisiensi bahan bakar lebih rendah dibandingkan sistem injeksi. Yang kedua yaitu tingkat emisi gas buang lebih tinggi. Kemudian pengaturan, sulit untuk mengatur campuran udara-udara bahan bakar secara presisi, terutama pada kondisi yang berubah-ubah. Jadi sebelumnya di sini udara akan terus masuk dan bahan bakar sebelumnya saat gas tidak ditarik, bahan bakar tidak akan keluar. Nah, pada saat semakin kencang tarikan gas, maka bahan bakar yang keluar akan semakin banyak. Di sini terdapat seperti bentukan jarum, di mana ketika gas ditarik, jarum akan naik. Seperti itu. Kemudian, yang kedua yaitu sistem injeksi. Sistem injeksi adalah sistem yang lebih modern dan kompleks dibandingkan karburator. Pada sistem ini, pencampuran bahan bakar dan udara dilakukan secara elektronik dengan bantuan injektor bahan bakar. Di sini dapat dilihat ini dinamakan injeksi pada bagian ini. Ini adalah silinder tempat pembakaran terjadi. Di sinilah tadi tabung bahan bakar atau penyimpanan bahan bakar, kemudian dialirkan bahan bakar masuk dan disemprotkan dengan injektor. Di sini udara akan masuk dan bersama dengan bahan bakar. Nah, apa sih perbedaannya injektor dengan karburator? Nah, injeksi dengan karburator. Jadi kalau karburator itu biasanya contohnya itu pada motor Supra. Sedangkan injeksi itu seperti motor Matic Beat seperti itu.
Kemudian cara kerjanya yang pertama itu sensor. Sebagai sensor, misal sensor suhu udara, sensor tekanan udara, sensor posisi throttle mengirimkan data ke ECU, Electronic Control Unit. Yang kedua ada ECU, di mana ECU merupakan memproses data sensor dan menghitung jumlah bahan bakar yang dibutuhkan. Yang ketiga, injektor. Yang keempat ada ruang bakar. Campuran udara bahan bakar yang telah terbentuk kemudian masuk ke ruang bakar dan dibakar dengan bantuan busi. Itulah ruang bakar itu seperti yang kemarin terjadinya proses 2 tak atau 4 tak. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan pada injeksi. Kelebihan injeksi itu yang pertama efisien, efisien bahan bakar lebih tinggi. Yang kedua emisi, tingkat emisi gas buang lebih rendah. Yang ketiga ada pengaturan. Pengaturan campuran udara bahan bakar lebih presisi dan dapat disesuaikan secara otomatis dengan kondisi mesin. Yang terakhir yaitu ada performa. Performa mesin lebih baik, terutama pada putaran tinggi. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan injeksi yang pertama itu kompleks, desain lebih kompleks dan memerlukan komponen elektronik yang lebih banyak. Yang kedua yaitu biaya-biaya produksi lebih mahal. Selanjutnya, perbedaan pada mesin bensin dan diesel. Yang pertama itu sistem pembakaran. Mesin bensin menggunakan busi untuk membakar campuran udara bahan bakar, sedangkan mesin diesel menggunakan kompresi tinggi untuk membakar bahan bakar. Seperti yang saya sudah jelaskan pada pada materi pertama, kedua, dan ketiga kemarin, yang motor bensin itu ada pada 2 tak, 3 tak, dan motor diesel yang kemarin saya jelaskan. Kemudian ada penyuntikan bahan bakar. Pada mesin bensin, injektor biasanya menyemprotkan bahan bakar sebelum katup masuk terbuka. Pada mesin diesel, injektor biasanya menyemprotkan bahan bakar langsung ke dalam ruang bakar. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada sistem penyaluran bahan bakar solar. Yang pertama yaitu ada pump. Bos pump atau sering disebut pompa injeksi adalah jantung dari sistem bahan bakar pada mesin diesel. Pompa ini memiliki peran krusial dalam mendistribusikan bahan bakar ke injektor dengan tekanan yang tinggi. Ini adalah contoh bos pump. Bos pump ini biasanya terdapat pada mobil-mobil besar seperti itu. Seperti itu. Kemudian cara kerjanya. Cara kerjanya yang pertama itu menghisap bahan bakar. Bos pump akan menghisap bahan bakar dari tangki melalui filter bahan bakar. Yang kedua, meningkatkan tekanan. Bahan bakar kemudian dipompa ke tekanan yang sangat tinggi, biasanya ribuan PSI. Yang ketiga ada mendistribusikan ke injektor. Bahan bakar bertekanan tinggi ini kemudian didistribusikan ke injektor pada masing-masing silinder. Mengontrol waktu dan jumlah injeksi. Bos pump bekerja pada sama dengan Electronic Control Unit untuk mengatur waktu dan jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang sesuai dengan kebutuhan mesin. Ini namakan bus pump ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 8 atau berapa gitu. Banyak. Dan harganya tuh mahal. Selanjutnya jenis-jenis bus pump. Yang pertama itu pompa injeksi inline. Pompa ini memiliki desain yang lebih sederhana dan sering digunakan pada mesin diesel generasi sebelumnya. Yang kedua ada pompa injeksi distributor. Pompa ini memiliki distribusi yang berfungsi untuk membagi bahan bakar ke masing-masing injektor. Yang ketiga yaitu pompa injeksi unit. Pompa ini merupakan pengembangan dari pompa injeksi distributor dengan desain yang kompak dan efisien. Selanjutnya yaitu yang kedua, command rail. Command rail adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mendistribusikan bahan bakar bertekanan tinggi secara merata ke semua injektor. Sistem ini merupakan pengembangan
dari sistem bos pump konvensional. Yang dinamakan common rail adalah ini ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian cara kerjanya. Pompa bahan bakar dihisap dari tangki dan dipompa ke tekanan yang sangat tinggi oleh pompa bahan bakar bertekanan tinggi. Yang kedua, rail. Bahan bakar bertekanan tinggi ini kemudian disemprot dalam sebuah rel yang disebut common rail. Yang ketiga ada injektor. Injektor pada masing-masing silinder terhubung ke common rail. Yang keempat adalah ICU. ICU adalah mengontrol waktu dan durasi pembukaan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Kelebihan sistem pada common rail. Yang pertama itu efisien bahan bakar. Sistem common rail memungkinkan pembakaran yang lebih efisien sehingga konsumsi bahan bakar lebih rendah. Yang kedua yaitu emisi lebih rendah. Pembakaran yang lebih sempurna menghasilkan emisi gas buang yang lebih bersih. Yang ketiga yaitu performa lebih baik. Akselerasi dan torsi mesin lebih baik karena injeksi bahan bakar lebih presisi. Yang keempat yaitu mengatur lebih fleksibel. ICU dapat mengatur waktu dan jumlah injeksi secara lebih fleksibel untuk berbagai kondisi operasi mesin. Nah, di sini pada sistem penyaluran bahan bakar solar, bos pump itu termasuk injeksi mekanik, sedangkan command rail termasuk injeksi otomatis. Pada command rail, bahan bakar lebih hemat karena berbasis komputer. Jadi injeksi itu terdapat sensor TPS, sensor volume udara, sensor presisi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sesa Azara dengan NPM 2314071012. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendinginan dan sistem kelistrikan. Sistem pendinginan adalah sistem pendinginan merupakan komponen vital pada mesin, terutama mesin kendaraan bermotor. Fungsinya adalah untuk menjaga suhu mesin agar tetap optimal dan tidak mengalami overheating atau kelebihan panas. Jika suhu mesin terlalu tinggi, dapat menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen mesin lainnya. Mengapa pendinginan itu penting? Yang pertama itu mencegah overheating, di mana suhu mesin yang terlalu tinggi dapat menyebabkan piston memuai, sehingga gesekan antara piston dan dinding silinder meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan mesin macet atau bahkan kerusakan komponen mesin lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Suhu mesin yang optimal akan meningkatkan efisiensi pembakaran bahan bakar, sehingga performa mesin menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu mencegah korosi sistem pendinginan. Juga berfungsi untuk mencegah terjadinya korosi pada komponen-komponen mesin yang terbuat dari logam. Komponen utama sistem pendingin ada 6. Yang pertama radiator, pompa air, termostat, kipas radiator, water jacket, dan tutup radiator. Radiator merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai penukar panas, di mana panas akan diserap dari cairan pendingin dan melepaskannya ke udara. Yang kedua yaitu pompa air. Pompa air berfungsi memompa cairan pendingin
agar bersirkulasi di dalam sistem. Pompa air dapat mendorong cairan pendingin bersirkulasi melalui mesin atau komponen yang perlu didinginkan. Kemudian ada termostat. Termostat berfungsi mengatur suhu cairan pendingin. Ketika suhu terlalu tinggi, termostat akan membuka untuk mengalirkan cairan ke radiator. Kemudian kipas radiator berfungsi membantu mendinginkan cairan pendingin dengan cara meniupkan udara ke radiator. Kipas pendingin membantu mendinginkan dengan melalui sirip-sirip radiator. Kemudian water jacket, saluran yang mengalir ke blok mesin. Kemudian ada tutup radiator yang berfungsi menjaga tekanan dalam sistem pendinginan agar tetap stabil. Kemudian cara kerja sistem pendinginan. Yang pertama yaitu cairan pendingin, biasanya air atau coolant dipompa oleh pompa air melalui water jacket yang mengelilingi blok mesin. Kemudian cairan pendingin menyerap panas dari mesin dan menjadi panas. Cairan pendingin yang panas kemudian dialirkan ke radiator. Di dalam radiator, panas dari cairan pendinginan akan dilepaskan ke udara sekitar melalui sirip-sirip radiator. Kipas radiator akan membantu proses pendinginan ini. Setelah dingin, cairan pendingin dialirkan kembali ke mesin untuk mengulangi siklus pendinginan. Jadi yang pertama itu cairan pendingin atau biasa disebut dengan coolant dipompa oleh pompa air melalui water jacket. Kemudian cairan pendingin menyerap panas setelah dialirkan dan cairan pendingin akan berubah menjadi panas. Ketika cairan pendingin telah panas, kemudian dialirkan ke radiator. Setelah cairan di dalam radiator, panas dari cairan pendingin akan dilepaskan ke udara melalui sirip-sirip. Disitulah kipas radiator membantu proses pendinginan. Setelah cairan dingin kembali, cairan dialirkan kembali ke mesin untuk mengulangi siklus pendinginan. Jadi cara kerja sistem pendinginan ini akan terus diulang-ulang seperti itu. Jenis sistem pendingin yaitu ada dua. Yang pertama pendinginan udara dan pendinginan cairan. Sistem pendinginan yang menggunakan udara sebagai media pendingin, udara yang mengalir melalui mesin akan menyerap panas dari mesin. Sedangkan pendinginan cairan, sistem pendinginan yang menggunakan cairan sebagai media pendingin. Cairan pendingin akan bersirkulasi dalam mesin untuk menyerap panas. Jadi pada pendinginan udara, yang menyerap panas itu melalui udara, pada sistem pendinginan cairan, yang menyerap panas yaitu cairan pendingin. Kemudian perawatan sistem pendinginan. Yang pertama, ganti cairan pendingin secara berkala. Cairan pendingin yang lama perlu diganti secara berkala untuk menjaga kualitas pendinginan. Kemudian periksa kondisi radiator, pastikan radiator tidak bocor dan sirip-sirip bersih dari kotoran. Kemudian periksa kondisi pompa air, pastikan pompa air bekerja dengan baik. Kemudian periksa kondisi termostat dan pastikan termostat berfungsi dengan baik. Nah, masalah umum pada sistem pendinginan. Yang pertama itu overheating, di mana suhu mesin terlalu tinggi akan menyebabkan overheating. Kemudian kebocoran, terdapat kebocoran pada sistem pendinginan. Kemudian pompa air rusak, pompa air tidak dapat memompa cairan dengan baik. Ketika termostat macet juga, termostat tidak dapat membuka atau menutup dengan sempurna. Selanjutnya yaitu sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan adalah jaringan kompleks yang menyediakan energi listrik untuk mengoperasikan berbagai komponen dalam kendaraan. Mulai dari menyalakan mesin, mengaktifkan lampu-lampu, hingga mengontrol sistem elektronik lainnya. Semua bergantung pada sistem kelistrikan yang berfungsi dengan baik. Komponen utama sistem kelistrikan. Yang pertama itu ada baterai. Baterai sebagai sumber daya listrik utama. Baterai menyimpan energi listrik yang digunakan untuk menghidupkan mesin saat pertama kali dinyalakan.
Jadi ketika mesin dinyalakan, disitulah baterai mulai bekerja. Kemudian yang kedua itu alternator. Komponen ini berfungsi sebagai generator yang menghasilkan arus listrik untuk mengisi ulang baterai saat mesin sedang berjalan. Kemudian yang ketiga ada starter, motor listrik yang digunakan untuk memutar mesin agar dapat menyala. Keempat, regulator, di mana regulator mengontrol tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator agar tidak melebihi batas aman baterai. Yang kelima yaitu sekring. Sekring merupakan komponen pengaman yang akan putus jika terjadi arus listrik berlebih untuk melindungi komponen listrik lainnya. Yang keenam yaitu saklar, digunakan untuk menghidupkan dan mematikan komponen listrik sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, kabel, di mana kabel menyalurkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya. Yang kedelapan yaitu modul kontrol elektronik atau ECM. ECM ini otak dari sistem kelistrikan yang mengontrol dan mengatur berbagai fungsi elektronik dalam kendaraan. Cara kerja sistem kelistrikan. Yang pertama, menyalakan mesin. Saat kunci kontak diputar, arus listrik mengalir dari baterai ke starter. Starter kemudian memutar mesin hingga menyala. Yang kedua yaitu mengisi ulang baterai. Setelah mesin menyala, alternator mulai menghasilkan arus listrik AC. Kemudian arus listrik AC ini diubah menjadi arus listrik DC oleh regulator dan digunakan untuk mengisi ulang baterai. Yang ketiga yaitu distribusi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh alternator didistribusikan ke berbagai komponen listrik melalui kabel-kabel. ECM akan mengatur distribusi listrik ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, fungsi sistem kelistrikan. Yang pertama itu menyalakan mesin, memberikan daya ke starter untuk memutar mesin. Kemudian menerangi kendaraan, menyalakan lampu depan, lampu belakang, lampu dalam, dan lampu indikator lainnya, itu juga menggunakan sistem kelistrikan. Kemudian mengoperasikan perangkat elektronik, seperti sistem audio, AC, power window, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Kemudian mengontrol sistem mesin, mengatur sistem mesin injeksi bahan bakar, pengapian, dan sensor-sensor lainnya juga menggunakan sistem kelistrikan. Nah, selanjutnya itu perawatan sistem kelistrikan. Yang pertama yaitu periksa kondisi baterai secara berkala. Pastikan baterai dalam kondisi baik dan terminalnya bersih. Kemudian ganti komponen yang rusak, segera ganti komponen yang rusak seperti alternator, regulator, dan sekring. Dan yang terakhir, jaga kebersihan kabel. Pastikan kabel tidak terkelupas atau konsleting. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seysa Azahra dengan NPM 2314071012. Saya dari tab A23. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi dan pelumasan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi. Jadi apa sih sistem transmisi itu? Sistem transmisi adalah komponen vital pada kendaraan yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Sederhananya, sistem ini mengubah putaran mesin yang konstan menjadi berbagai tingkat kecepatan dan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan berkendara. Nah, apa sih fungsi transmisi? Fungsi transmisi itu ada dua. Yang pertama, mengubah torsi dan kecepatan. Sistem transmisi memungkinkan kita untuk menyesuaikan tenaga yang dihasilkan mesin dengan kondisi jalan. Saat membutuhkan tenaga besar untuk menanjak, transmisi akan menurunkan kecepatan putaran roda, namun meningkatkan torsi. Sebaliknya, saat melaju di jalan tol,
transmisi akan meningkatkan kecepatan putaran roda untuk mencapai kecepatan tinggi. Itu disebut yang dijelaskan dengan mengubah torsi dan kecepatan. Yang kedua yaitu memisahkan mesin dari roda. Saat berhenti atau mengganti gigi, transmisi berfungsi sebagai kopling yang memisahkan mesin dari roda. Hal ini memungkinkan kita untuk mengganti gigi tanpa harus mematikan roda. Mematikan mesin seperti itu. Selanjutnya yaitu ada komponen sistem transmisi. Yang pertama itu ada kopling. Komponen yang menghubungkan dan memisahkan mesin dengan transmisi itu disebut kopling. Yang kedua yaitu ada transmisi, bagian utama yang berisi berbagai macam gigi dengan perbandingan yang berbeda. Di sini ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, dan selanjutnya. Terus ada poros propeller. Mentransmisikan tenaga transmisi ke diferensial, itu disebut poros propeller. Yang selanjutnya yaitu ada diferensial, di mana diferensial membagi tenaga ke roda belakang dan memungkinkan roda berputar dengan kecepatan yang berbeda saat berbelok. Itu disebut dengan diferensial. Di sini saya sudah mengasih gambar atau contoh sistem transmisi. Ini adalah sistem transmisi, ini ada gerigi, di mana gerigi akan memindahkan gigi setiap gigi. Di sini ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis transmisi. Jenis transmisi ada transmisi manual, di mana pengemudi secara manual mengganti gigi kopling. Kemudian ada transmisi CVT, transmisi yang tidak memiliki gigi tetap, sehingga memungkinkan perubahan rasio gigi secara kontinu. Selanjutnya cara kerjanya sistem transmisi yaitu pada pedal gas ditekan sehingga menghasilkan tenaga putar. Tenaga ini memungkinkan di saluran ke kopling, lalu ke transmisi. Di dalam transmisi terdapat berbagai macam gigi dengan perbandingan yang berbeda. Dengan menggeser tuas, portioning atau secara otomatis, gigi yang sesuai akan terhubung, sehingga mengubah rasio tenaga yang disalurkan ke roda. Itulah cara kerja dari sistem transmisi. Nah, mengapa sih sistem transmisi itu penting? Yang pertama itu efisiensi bahan bakar. Transmisi yang tepat dapat mengoptimalkan konsumsi bahan bakar. Yang kedua, ada kenyamanan berkendara. Transmisi otomatis memberikan kenyamanan berkendara yang lebih baik, terutama di lalu lintas yang padat. Kemudian, performa kendaraan. Transmisi yang tepat dapat meningkatkan akselerasi dan kecepatan maksimum kendaraan. Selanjutnya, masalah umum pada sistem transmisi. Yang pertama yaitu gesekan pada gigi dapat menyebabkan pindahan gigi yang sulit. Kemudian ada kebocoran oli, transmisi dapat merusak komponen internal transmisi. Ketiga, ada transmisi otomatis, sistem komputer mengontrol pergantian gigi secara otomatis. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pelumasan. Apa sih pelumasan itu? Pelumasan adalah proses penerapan zat pelumas, biasanya berupa cairan seperti minyak atau gemuk, pada permukaan yang saling bergesekan untuk mengurangi gesekan, keausan, dan panas. Pelumasan ini sangat penting dalam berbagai macam mesin dan peralatan, termasuk kendaraan, industri manufaktur, dan peralatan rumah tangga. Nah, tujuannya apa sih pelumasan? Yang pertama itu mengurangi gesekan. Gesekan antara dua permukaan yang saling bergerak dapat menghasilkan panas dan keausan. Pelumas bertindak sebagai lapisan penghalang antara kedua permukaan tersebut sehingga mengurangi gesekan. Kemudian ada mencegah keausan. Dengan mengurangi gesekan, pelumas juga dapat mencegah keausan pada komponen mesin, sehingga memperpanjang umur pakai komponen tersebut. Kemudian yang ketiga ada mendinginkan komponen. Pelumas dapat menyerap panas yang dihasilkan oleh gesekan sehingga membantu mendinginkan komponen mesin. Yang keempat ada itu mencegah karat dan korosi.
Beberapa jenis pelumas mengandung aditif yang dapat mencegah terjadinya karat dan korosi pada permukaan logam. Yang kelima atau terakhir itu ada mempermudah gerakan. Pelumas membuat komponen bergerak ini lebih mudah dan lancar. Nah, itulah tujuan mengapa adanya pelumasan. Selanjutnya, jenis-jenis pelumasan. Yang pertama ada minyak pelumas. Biasanya digunakan untuk melumasi komponen yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan suhu tinggi, seperti mesin kendaraan. Yang kedua yaitu gemuk pelumas, lebih kental dan lengket dibanding minyak sehingga cocok untuk melumasi komponen yang bergerak dengan kecepatan rendah atau pada kondisi berdebu. Disebut dengan gemuk pelumas. Yang keempat itu ada grafit, sering digunakan sebagai pelumas kering untuk komponen yang sulit dilumasi dengan minyak atau gemuk. Dan yang terakhir itu ada teflon, bahan pelumas yang sangat halus dan tahan panas sering digunakan untuk melumasi komponen presisi. Itulah ada jenis-jenis pelumasan. Selanjutnya, ada cara kerja pelumasan. Pelumas bekerja dengan cara membentuk lapisan tipis pada permukaan yang saling bergesekan. Lapisan ini bertindak sebagai bantalan yang memisahkan kedua permukaan, sehingga mengurangi kontak langsung dan gesekan di antara keduanya. Selain itu, pelumas juga dapat mengisi rongga-rongga kecil pada permukaan logam sehingga mengurangi kausan. Jadi, sangat penting ya adanya pelumasan pada kendaraan itu, agar kendaraan pun tidak rusak. Itu harus sering-sering. Contohnya, pada motor. Motor itu menggunakan oli sebagai pelumas. Nah, oli harus sering diganti pada motor agar motor itu tidak rusak dan tidak merembet ke mesin-mesin yang lain sehingga rusaknya tidak menyebar seperti itu. Kalau tidak salah, kendaraan motor itu ganti oli 6 bulan sekali atau berapa kilometer itu harus sudah diganti olinya. Nah, contoh penerapannya yaitu mesin kendaraan, oli mesin, melumasi bagian dalam mesin seperti piston, poros engkol, dan camshaft. Seperti yang saya jelaskan kemarin pada motor 2 tak, 4 tak itu dia menggunakan oli untuk melumasi mesin, yang untuk melumasi piston seperti itu. Kemudian ada bearing atau bantalan pada roda, motor listrik, dan peralatan lainnya membutuhkan pelumasan untuk mengurangi gesekan dan kausan. Yang ketiga ada rantai sepeda atau motor perlu dilumasi secara berkala agar tetap lancar, tidak macet seperti itu tuh. Tidak berkarat juga itu juga perlu perlu adanya pelumasan. Yang keempat itu engsel pintu. Engsel pintu perlu dilumasi agar tidak berkarat dan mudah dibuka tutup. Nah, bahan-bahan yang mengandung logam seperti itu, yang mungkin mudah berkarat, itu harus sering dilumasi agar tidak terjadi pengkaratan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.